Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gebi Ayu Megawani Rismaniar dari Prodi PGSD kelas 19C Universitas Nusa Putra Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan jawaban soal UAS Project Statistika Pendidikan, yaitu diantaranya tentang uji regresi, uji kolerasi, serta uji validasi dan uji reliabilitas. Saya menggunakan data pada soal nomor 1. Sini judulnya, seorang guru ingin mengetahui faktor apa yang mempengaruhi prestasi siswa dalam belajar. Di bawah ini terdapat tabel yang berisi variabel-variabel yang digunakan untuk mengetahui pengaruh prestasi siswa. Di antaranya ada variabel Y, variabel prestasi siswa, dan juga ada X1 yaitu rata-rata lama belajar per minggu dalam satuan jam. Ya, dan selanjutnya ada X2, motivasi belajar, skor angketnya dari 1 sampai 4, dan yang ketiga ada X3, tingkat pendidikan orang tua. Nah, jikalau poinnya 1 berarti SD, kalau 2 berarti SMP, 3 SMA, 4 S1, S2 atau S3. Nah, di sini kita akan melakukan uji regresi dari data tersebut. Nah, di sini saya menggunakan uji TFR untuk uji regresinya. Nah, di sini uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Dan uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Yang selanjutnya ada koefisien determinasi atau R, berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan perumusan hipotesisnya ada 4. Yang pertama H1, terdapat pengaruh rata-rata belajar mandiri per minggu atau X1 terhadap prestasi siswa atau Y. Nah, untuk hipotesis keduanya terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Untuk hipotesis ketiganya terdapat pengaruh X3 terhadap Y. Selanjutnya yang terakhir hipotesis keempat itu terdapat pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y. Di sini saya juga memakai tingkat kepercayaan sebesar 50% atau 0,05. Oke, untuk dasar pengambilan keputusannya di sini untuk uji T menggunakan T tabel ya, perhitungan T tabel. Uji F juga sama menggunakan perhitungan F tabel. Oke, untuk selanjutnya mari kita menuju ke SPSS untuk memasukkan data yang kita punyai tadi. Nah, oke, di sini kita sudah masuk ke SPSS. Pertama-tama kita masukkan variabel yang kita punya, yaitu masuk ke variabel view. Lalu kita masukkan satu-satu variabelnya. Yang pertama yaitu X1, terus X2, X3, dan yang terakhir Y. Nah, di sini saya memberikan label untuk X1 tadi rata-rata belajar per minggu. Untuk X2 tadi ini motivasi belajar. Untuk X3 ini tingkat pendidikan orang tua. Dan yang terakhir untuk variabel Y kita kasih label prestasi siswa. Sudah, di sini saya akan mengganti measurenya. Menjadi scale. Semuanya diganti menjadi scale. Nah, variabelnya sudah kita masuki. Sekarang kita tinggal memasukkan data yang
ada pada soal nomor. Ini data yang saya punya ya, dengan dari soal nomor 1. Langsung saja kita copy semuanya. Copy variabel x1, x2, x3 dan y. Hanya datanya saja ya, hanya angka-angkanya saja. Variabelnya jangan. Sudah. Nah, kita kembali ke SPSS, tinggal kita kopikan di sini ya. Langsung saja di copy. Nah, di sini sudah langsung terkopikan data yang kita punya yang tadi. Sudah lengkap ya, X1, X2, X3 dan juga Y. Nah, kalau udah di sini kita langsung ke analis. Kita langsung ke analis, terus langsung ke regression. Nah, di sini kita pilih yang linear. Nah, jika tadi kita sudah klik continue, maka akan menghasilkan output yang berupa tabel summary, ANOVA, dan koefisien. Nah, di sini kita nanti akan memasukkan semua tabelnya, mengcopy satu persatu untuk menguji T, F, dan R pada Word. Jadi sudah kita kopikan data dari output SPSS ke dalam Word. Ini yang pertama kita akan gunakan adalah tabel yang koefisien. Nah, di sini kita akan menguji hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3. Untuk hipotesis pertama, diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,036. Artinya lebih dari 0,05, dan nilai T hitung 2,195 lebih dari T tabel. Diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,036. Artinya lebih dari 0,05, dan nilai T hitung 2,195 lebih dari T tabelnya 2,042, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Berarti tadi X1 labelnya adalah rata-rata belajar per minggu, berarti tidak berpengaruh terhadap prestasi siswa. Rata-rata belajar per minggu tidak berpengaruh terhadap prestasi siswa. Untuk pengujian yang kedua, yaitu hipotesis kedua, diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,162. Artinya lebih dari 0,05, dan nilai T hitung 1,434 kurang dari T tabel yang bernilai 2,042, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Nah, untuk X2 tadi itu adalah motivasi belajar, berarti terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi siswa. Yang terakhir, pengujian hipotesis ketiga, yaitu H3. Diketahui nilai sig untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar 0,002, kurang dari 0,05, dan nilai T hitung 3,327 lebih dari nilai T tabelnya 2,042, sehingga dapat disebutkan bahwa H2 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X3 terhadap Y. X3 tadi adalah tingkat pendidikan orang tua. Nah, berarti tingkat pendidikan orang tua tidak berpengaruh terhadap prestasi siswa. Itu untuk uji regresi yang pertama, menggunakan uji T. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan pengujian hipotesis H4 ya, dengan menggunakan uji F. Tabel yang kita gunakan adalah tabel ANOVA.
Nah, untuk pengujian hipotesis keempat, berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y adalah sebesar 0,00. Artinya kurang dari 0,05 dan nilai F hitungnya 21,284 lebih dari F tabelnya 3,303. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 4 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X1, X2, X3 secara simultan terhadap Y. Jadi tidak bersama-sama berpengaruh terhadap Y ya, yang tadi berpengaruh itu hanya X2 saja, yaitu motivasi belajar. Kalau misalkan di H4-nya diterima, berarti X1, X2, dan X3 ini semuanya berpengaruh terhadap Y. Sedangkan tadi yang berpengaruh adalah X2 saja, berarti tidak bersama-sama. Setelah kita gunakan tabel ANOVA untuk mengambil hipotesis keempat, yaitu kita gunakan yang sekarang tabel summary. Untuk berdasarkan output di atas diketahui nilai R² sebesar 0,829. Hal ini mengundang arti bahwa pengaruh variabel X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,829%. Nah, jadi tadi kan yang berpengaruh terhadap Y itu adalah hanya variabel yang kedua ya. Yang ini kan secara simultan, berarti secara bersama-sama. Nilainya kecil karena yang berpengaruh hanya X2 saja. Mungkin jika X1, X2, dan X3 seluruhnya berpengaruh atau simultan terhadap variabel Y, maka persentasenya di sini juga pasti besar ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang korelasi. Sudah ke-analyze, kita pilih ke correlate. Kita pilih bivariate. Nah, sudah kita klik bivariate tadi, ini akan menghasilkan output tabel correlation. Nah, ini kita akan gunakan untuk menentukan uji korelasi pada data tersebut. Nah, sudah kita dapatkan output dari SPSS yang tadi itu tabel correlation. Nah, uji korelasi merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan antar variabel. Nah, kriteria korelasinya, korelasi Pearsonnya, kalau misalkan nilainya 0 berarti tidak ada korelasi. Dari 0,00 sampai 0,25 berarti korelasi sangat lemah. Selanjutnya 0,025 sampai 0,50 berarti korelasinya cukup. Jika 0,50 sampai 0,75 berarti korelasinya kuat. Nah, selanjutnya jika 0,75 sampai 0,99 itu korelasinya sangat kuat. Nah, jika 1 korelasinya berarti sangat sempurna. Untuk hipotesis korelasi HO artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Kalau H1 berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Ketentuannya jika signya lebih dari atau sama dengan 0,05 maka HO-nya diterima. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Jika signya kurang dari 0,05 maka HO-nya ditolak. Yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Oke, kita langsung ke tabelnya. Ini tabel yang dihasilkan dari output SPSS dari data soal nomor 1. Nah, di sini penarikan kesimpulannya yang pertama, korelasi antara rata-rata lama belajar mandiri per minggu atau X1 terhadap prestasi siswa atau Y, nilai signya 0,00 kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel rata-rata lama belajar mandiri per minggu atau X1 terhadap prestasi siswa. Tabel Pearson correlation memaparkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,739 yang berarti memiliki korelasi sangat kuat antara rata-rata lama belajar mandiri per minggu atau X1 terhadap Y atau prestasi siswa. Tadi yang kita pakai yang ini ya. Signya 0,00 dan tabel Pearson correlation-nya 0,739. Selanjutnya yang nomor 2, korelasi antara X2 terhadap Y. Nilai signya 0,00 kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Yang berarti tidak
berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap X2 terhadap Y. Tabel Pearson correlation-nya memaparkan korelasi sebesar 0,721 yang berarti memiliki korelasi sangat kuat antara motivasi belajar terhadap prestasi siswa. Yang terakhir, korelasi antara tingkat pendidikan orang tua atau X3 terhadap prestasi siswa. Nilai signya 0,071 yang berarti lebih dari 0,05, maka O diterima. Yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X3 dan Y. Tabel Pearson correlation-nya memaparkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,318 yang berarti memiliki korelasi cukup antara tingkat pendidikan orang tua atau X3 terhadap prestasi siswa. Nah, itulah uji korelasi pada data soal nomor 1. Nah, berikutnya jawaban nomor 3. Di sini saya mempunyai tabel pengisian kuesioner. Berikut adalah format rekapitulasi hasil uji coba angket dengan jumlah dan pertanyaan sebanyak 4 dan responden sejumlah 30 orang. Di sini ada item 1, item 2, item 3, dan item 4. Nah, di sini item 1 sampai 4, masing-masing kolomnya bernilai 1 sampai 4. Untuk angka 1 itu sendiri yang berarti bernilai tidak setuju. Untuk angka 2 bernilai kurang setuju. Untuk angka 3 bernilai setuju. Dan untuk angka 4 bernilai sangat setuju. Nah, oke, di sini kita akan menguji validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang sudah ada pada tabel berikut. Oke, sebelum membahasnya, mari kita tentukan tabelnya pada SPSS atau kuesioner yang terdiri atas 4 pertanyaan dan responden sebanyak 30. Di sini sebelum masuk ke SPSS, kita copy dulu semuanya. Dari item 1, item 2, 3, 4, dan skor totalnya kita copy. Jika sudah ke variable view, kita lihat di sini masih berantakan ya, part 0001. Nah, ini kita ganti. Sebenarnya bisa diganti pakai manual, cuman di sini saya pengen lebih cepat. Kita klik saja satu blok yang name-nya, lalu Ctrl F. Kita akan mendapatkan kotak find and replace. Di sini kita pindahkan ke replace. Nah, pin-nya huruf besar ya, var 0,000 nya 3, terus replace with X, lalu di sini langsung kita replace all. Dan jika sudah, kita tutup saja. Nah, di sini sudah diganti semuanya, tinggal yang terakhir kita ganti dengan total. Sudah, langsung kita kembali ke data view lagi. Untuk uji validitas, di sini setelah tadi kita kembali ke data view, langsung kita pilih analyze, langsung kita pilih correlate and variate. Output yang didapat yaitu berupa bentuk tabel correlation untuk menentukan validitas untuk data yang ada pada kuesioner tadi. Nah, di sini kita akan copy, lalu kita akan bahas pada Word berikutnya. Tabel yang didapat dari output SPSS yang correlation tadi untuk uji validitas. Di sini kita akan langsung mengambil keputusan atau menarik kesimpulan.
Nah, uji validitas person product moment berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Dasar pengambilan uji validitas person. Pengambilan nilai R hitung dengan R tabel. Jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka dikatakan valid. Jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka tidak valid. Cara mencari nilai R tabel dengan N sama dengan 30. Nah, di sini karena saya mempunyai responden sebanyak 30 pada signifikansi 5%, pada distribusi nilai R tabel statistik, maka diperoleh nilai R tabel sebesar 0,361. Di sini saya mendapatkan nilai 0,361 dari nilai signifikansi 5% dan N sebanyak 30 responden. Nah, untuk jika digunakan dalam melihat signifikasi, kalau nilai signya berarti kurang dari 0,05 maka dikatakan valid. Kalau nilai signya lebih dari 0,05 maka dikatakan tidak valid. Oke, di sini yang kita pakai itu adalah kolom yang ya nih, ada sig dan person correlationnya. Sininya. Oke, langsung ke pembahasannya. Di sini pada item 1 nilai hitungnya 0,624. Berarti lebih dari 0,361. Maka artinya pada item 1 valid. Kalau misalkan dinilai dari nilai signya itu 0,000, artinya kurang dari 0,05, maka dikatakan valid. Coba pada item 2, nilai hitungnya 0,344, kurang dari 0,361, maka tidak valid. Jika dilihat dari signya 0,063, lebih dari 0,05, maka pada item 2 tidak valid juga. Nah, untuk nilai hitung untuk item 3 0,261 kurang dari 0,361, maka tidak valid ya. Nilai signya juga sama, di sini adalah lebih dari 0,05, maka tidak valid juga pada item yang ketiga. Untuk pada item yang keempat, nilai hitungnya kurang dari nilai R tabel ya, maka artinya tidak valid. Nah, untuk nilai signya juga sama, lebih dari signifikan yang dipakai yaitu 0,05, maka pada item keempat juga tidak valid. Jadi dari data yang saya miliki untuk kuesioner ini yang valid hanya pada item 1 saja. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang uji reliabilitas Cronbach alpha. Digunakan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Jadi apakah data tersebut memiliki kekonsistensian jika pengukurannya dilakukan secara berulang. Nah, dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach alpha menurut Wiratna Sujarweni 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach-nya lebih dari 0,6. Di sini kita bisa buktikan pada SPSS ya. Untuk uji reliabilitas, kita kembali ke SPSS, masih menggunakan data kuesioner yang tadi ya untuk menguji validitasnya. Langsung saja di sini kita ke analyze, langsung ke scale, langsung ke reliability analysis. Nah, di sini nanti kita akan mendapatkan tabel reliability. Nanti kita akan menggunakan tabel reliability statistik untuk menentukan apakah kuesioner yang ada pada data tersebut merupakan data yang reliable atau tidak. Di sini kita copy lalu pindahkan ke Word. Nah, jika tadi kita sudah copy dari output yang didapat dari SPSS reliability. Nah, di sini kita mendapatkan nilai Cronbach alpha-nya adalah 0,745 yang berarti lebih dari 0,6. Nah, berarti di sini dari output di atas terdapat nilai Cronbach alpha sebesar 0,745, maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner data di atas dapat dikatakan reliable.
Baik, demikianlah penjelasan jawaban proyek UAS Statistika Pendidikan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.